Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Hidayatullah, EPM 5019086, dari kelas 5 CPGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kasus. Pengertian studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku dan banyak lainnya. Makna yang dirujuk oleh kata kasus dapat berbeda pada setiap penelitian atau topik. Hal ini tergantung dari si peneliti memaknainya dalam penelitian yang ia lakukan. Studi kasus menurut IN. 1996, yang menjelaskan bahwa studi kasus merupakan proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Metode studi kasus menurut IN juga baru bisa diterapkan ketika batas antara fenomena dengan konteks kehidupan nyata cenderung samar, sehingga tidak terlihat begitu jelas, yang tentu memunculkan suatu topik penelitian yang harus ditemukan jawaban atau solusinya. Tujuan studi kasus. Tujuan secara umum. Tujuan dari metode studi kasus ini memiliki setidaknya 4 tujuan utama, yaitu 1. Menggambarkan situasi individu, sehingga dalam metode penelitian ini peneliti akan mencoba menggambarkan secara detail mengenai situasi yang dialami oleh individu yang statusnya adalah subjek penelitian. Individu di sini bisa sebagai seseorang, sebuah bisnis, sebuah organisasi, dan lain-lain. 2. Mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus, sehingga peneliti bisa melakukan identifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah yang menjadi masalah utama dari suatu kasus. Menganalisa kasus menggunakan konsep teoritis, tentunya teori yang digunakan masih relevan dari unit atau bidang disiplin ilmu tertentu. 3. Merekomendasikan tindakan yang bisa menjadi penyelesaian dari suatu kasus. Atau bisa dikatakan peneliti bisa 4. Merekomendasikan solusi atas masalah yang menjadi penyebab suatu kasus. Tujuan secara spesifik. Selain memiliki sejumlah tujuan umum di atas, penelitian studi kasus juga memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu disesuaikan dengan bidang ilmu tertentu yang dikaji kasusnya. Seperti, 1. Tujuan studi kasus di bidang psikologi adalah untuk informasi yang lebih mendalam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan otak manusia, perilaku, dan juga pemikiran secara kognitif dari otak manusia tersebut. 2. Tujuan studi kasus di bidang sosiologi adalah untuk mendapat informasi mendalam seperti di bidang psikologi. Hanya saja tidak memperhatikan perilaku maupun interaksi yang terjadi di dalam atau di antara suatu organisasi, komunitas, kelompok, dan sebagainya. 3. Tujuan studi kasus yang dilakukan para ilmuwan adalah untuk melakukan eksperimen di antara sejumlah teori untuk menghasilkan teori baru. Para ilmuwan tersebut kemudian bisa mengembangkan hipotesis dan kemudian melakukan penelitian dengan memakai metode studi kasus. Jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, explanatory. Studi kasus jenis explanatory adalah studi kasus YABG bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana, atau, mengapa ketika peneliti hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang dijelaskan. Biasanya studi kasus jenis ini berfokus pada fenomena dalam konteks situasi kehidupan nyata. Contoh, studi kasus pengaruh peristiwa politik atau ekonomi pada perang dan krisis global.
Kedua, eksploratory. Studi kasus jenis eksploratory adalah yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Biasanya studi kasus eksplorasi disertai dengan metode pengumpulan data tambahan seperti wawancara, kuesioner, eksperimen, dan lain-lain. Studi kasus eksplorasi biasanya merupakan pendahulu untuk proyek penelitian berskala besar yang formal. Studi kasus ini digunakan untuk memberikan lebih banyak informasi latar belakang daripada studi kasus biasa, untuk membandingkan hasil dengan lebih baik, dan untuk memungkinkan para peneliti mendedikasikan lebih banyak waktu untuk mempelajari informasi yang diperlukan untuk percobaan atau kasus mereka. Deskriptif. Jenis yang ketiga adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus jenis ini bertujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Adapun topik yang diteliti bisa mencakup budaya atau sejarah. Saat peneliti mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu, tujuan dari studi kasus deskriptif adalah untuk dapat membandingkan pertemuan baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Contoh studi kasus. Ada banyak contoh studi kasus yang biasanya dilakukan peneliti. Salah satu contoh adalah studi kasus yang bertujuan mempelajari masalah psikologis seperti perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Ini bisa mengambil dari beberapa sampel anak yang dibesarkan oleh single parent.